Cek. Ada suaranya kah? Jelas kah? Siap, jelas. Kakak-kakak, jelas ya? Jelas, Kak. Siap, jelas. Ini izin share screen dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, kakak-kakak sekalian, peserta diseminasi PKG PJOK di kelas 7 dengan fasilitator saya sendiri, Andi Rudianto. Pada malam ini kita masuk ke materi modul 1.1 yaitu refleksi untuk perubahan paradigma diri guru PJOK. Nah, di kita hari ini selama 2 JP. 2 JP ini berarti 90 menit, 1 jam 30 menit. Ya, kita mulai sekarang jam 7.30 berarti 8.30, 1 jam tambah 30 menit berarti jam 9 selesai. Ya, jam 9 kita selesai. Nah, ini kesepakatan bersama yang sudah kita sepakati waktu tatap muya pertama, tatap maya yang pertama. Yang pertama menyalakan kamera, kemudian jika ada terkendala sinyal ataupun di jalan yang harus kita meng-off-kan kamera, itulah yang penting dikoordinasikan terlebih dahulu. Kemudian mematikan mikrofon jika ada salah satu yang berbicara, kemudian hadir seutuhnya. Jadi kakak-kakak sekalian, ketika kita melaksanakan tatap maya ini, saya berharap hilangkan beban-beban sekolah yang di luar, kemudian kegiatan, kita sama-sama konsentrasi sementara sejenak untuk materi tatap maya kali ini. Kemudian menghargai waktu karena sama-sama kita pahami bahwasanya kakak-kakak sekalian selain menjadi guru, kemudian menjadi peserta diseminasi, kemudian ada yang menjadi kepala keluarga, ada yang menjadi seorang istri, jadi ada seorang ibu, jadi waktunya memang sangat banyak yang dilibatkan kecuali di kegiatan ini. Jadi kita konsentrasi dulu sejenak selama 2 JP ini, hilangkan yang lainnya, kita hargai waktu bersama. Kemudian memaksimalkan fitur chat. Di chat itu bisa dituliskan apa-apa yang menjadi kendala atau ke belakang, kemudian izin menjawab, kemudian berkomentar boleh di kolom di fitur chatnya itu. Kemudian resen sebelum bertanya ataupun membantu menjawab. Terus yang terakhir, gangguan teknis itu hal yang wajar. Sinyal, mati lampu, kemudian wifi, dan sebagainya. Nah, tujuan pada pembelajaran kita hari ini, tatap maya hari ini, yang tujuan luasnya itu memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat kepada murid atau peserta didik secara efektif, bermakna, menyenangkan, dan refleksif. Capaian akhir pelatihan, guru mampu bersikap reflektif dalam melaksanakan profesinya sebagai guru PJOK sehari-hari. Kakak-kakak sekalian, sebelum masuk ke materi, pasti di LMS kita diarahkan untuk menjawab beberapa pertanyaan-pertanyaan tematik tentang modul 1.1 ini. Makanya kalau kita belum melaksanakan atau menjawab step-step itu, kita tidak akan sampai ke menu link meet karena kita belum menyelesaikan step-step itu. Nah, kita
sama-sama belajar. Nanti kita sebelum ke arah tatap muka untuk mempelajari LMS ini, kita sama-sama belajar. Apa kendalanya bisa di-share, nanti ada Kak Dia, terus saya yang akan membantu kakak-kakak sekalian. Kemudian capaian khusus modul ini setelah menyelesaikan modul refleksi untuk paradigma perubahan diri guru PJOK, peserta diharapkan mampu memahami konsep dan pentingnya melakukan refleksi dan hubungannya dengan keberpihakan kepada murid. Kedua, mengimplementasikan menulis refleksi menggunakan model refleksi yang berbeda. Ya, ini. Kemudian tujuan dari sesi kita kali ini adalah satu, peserta dapat mengulas kembali kalau kita sudah membaca modul ini tentang framework refleksi yang sudah ada di LMS, pasti kita akan bisa menjawab dari pertanyaan. Kemudian peserta dapat menghasilkan 3 tulisan refleksi. Agenda mereview framework dan model tulisan refleksi, kemudian tulis refleksi di 3 babak. Nah, agenda kita hari ini itu ada 5 menit pembukaan, mengingat kesepakatan bersama, pemaparan tujuan sesi, dan penjelasan agenda kegiatan yang sudah barusan kita sama-sama lewati. Kemudian 10 menit ini mereview framework dan model tulisan refleksi framework Borton. Kemudian 10 menit lagi review framework dan model tulisan refleksi framework Gibbs. Terus 20 menitnya kita tulisan ada terkait kecenderungan nilai orientasi kita sebagai guru PJOK. 20 menit selanjutnya berbagi refleksi, tulisan refleksi kita pada tahapan perasaan, evaluasi, analisis dari framework Gibbs menggunakan roda emosi dan menggambarkan perasaan. Terakhir, kesimpulan dan rencana tidak lanjut. Nah, kita review dulu. Kakak-kakak sekalian yang sudah menuliskan di LMS tentang model framework dan model tulisan refleksi, tolong bantu untuk mereviewnya kembali. Setelah saya koreksi, di LMS itu ada Pak Eka, Kak Eka, Kak Sevi yang sudah saya komentari tadi, bisa kakak-kakak lihat di LMS-nya. Nah, untuk kali ini saya mohon bantuannya Kak Eka terlebih dahulu untuk mereview tentang framework dan model tulisan refleksi. Silakan Kak Eka. Ya gimana Kak? Di review Kak ya? Bagaimana ya, itu? Apa itu framework, tulisan refleksinya yang kakak tuliskan yang di LMS tadi. Yang dituliskan di LMS. Tapi kita buka LMS dulu ya. Apa langsung kita menjelaskan bagaimana refleksi itu baik Kak? Halo Kak? Ya nggak apa-apa Kak. Udah kita jelaskan mengenai refleksi aja Kak ya? Ya. Ya, kalau refleksi menurut saya itu adalah sebuah proses berpikir mendalam tentang pengalaman kita, baik itu pengalaman positif maupun negatif. Melalui refleksi, kita dapat belajar dari kesalahan, mengembangkan pemahaman yang lebih baik tentang diri sendiri, dan merencanakan langkah-langkah ke depan. Sedangkan adalah kerangka dalam mode refleksi adalah alat yang berguna untuk membantu kita mengorganisir pikiran dan memandu proses refleksi. Dengan menggunakan kerangka, kita dapat mengambil lebih dalam pengalaman kita dan menemukan makna yang lebih besar. Terus ada pertanyaan bagaimana kalau mengapa itu refleksi penting? Yang pertama itu tentang meningkatkan kesadaran diri. Bagaimana meningkatkan kesadaran diri itu? Refleksi yang meningkatkan kesadaran diri itu membantu kita memahami kekuatan, kelemahan, nilai, dan keyakinan kita. Yang kedua ada memperkuat pembelajaran. Pentingnya refleksi itu ada memperkuat pembelajaran. Dengan merefleksi pengalaman belajar,
kita dapat mengidentifikasi apa yang berhasil dan apa yang perlu ditingkatkan. Kemudian ada membuat keputusan yang lebih baik. Refleksi membantu kita mempertimbangkan berbagai perspektif sebelum mengambil keputusan. Nah, dan selanjutnya meningkatkan kinerja. Dengan merefleksikan kinerja kita dapat mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki dan mengembangkan strategi untuk mencapai tujuan. Adapun ada kerangka dan model refleksi yang dijelaskan di kakak Rudi tadi, itu ada model Gibbs dan model Burton, itu yang saya tahu, Kak. Oke, makasih, Kak. Oke, terima kasih Kak Eka. Jadi framework ini ada dua model. Yang pertama framework Burton dan framework Gibbs, ya. Itu kita akan mempelajarinya. Nah, selain itu ada yang mau ditambahkan dari yang lain? Selain Kak Eka? Mau menambahkan? Oke, kalau tidak kita lanjut. Saya share screen dulu. Nah, yang pertama kita akan belajar framework Burton. Framework Burton ini ada 3 tahapan, yaitu yang pertama W, SW, NW. Yang W pertama itu kalau di bahasa Indonesia kan adalah apa, ya, apa. Kemudian tahapan kedua SW itu terus apa. Nah, terus yang NW itu sekarang apa. Ada 3 tahapan itu, mulai dari what, to what, now what, kalau di bahasa Inggris kan ya. Pada tahun 1970, Burton mulai mengenalkan konsep model proses pendidikan ini. Pada pendidikan anak sekolah SD sampai SMA, framework ini dibagi menjadi 3 tahapan Burton. Yang pertama tadi ada apa, terus apa, sekarang apa. Nah, kemudian pada tahapan apa, ya, pada tahapan apa ini isinya peserta didik akan menulis pengalaman mereka dan mengeksplor, ya. Jadi pada tahapan ini peserta didik menuliskan pengalaman atau mengeksplor respon mereka terhadap pembelajaran yang kita sudah laksanakan. Jadi pengalaman dia mengikuti pembelajaran ini, boleh kakak-kakak dicatat kesimpulan dari tahap apa ini nanti, karena kita akan mengumpulkan refleksi ini. Jadi tahap apa ini peserta didik akan menuliskan pengalaman mereka dan mengeksplorasi respon mereka terhadap pengalaman yang dia alami. Kemudian peserta didik itu menggambarkan apa yang terjadi, bagaimana perasaan mereka, dan tindakan apa yang akan mereka lakukan, ya, pada tahap ini, ya. Nanti bisa saya share pada tahapan-tahapan itu. Kemudian pada tahapan yang kedua, terus apa, so what, itu peserta didik akan menganalisis sebuah kejadian dan akan menggunakan pemikiran kritisnya. Ada 2 cara yang untuk merekomendasikan di sini, yaitu yang pertama analitis dan perenungan. Dia menganalitis kemudian merenungi. Ada 2 cara dengan analitis perenungan. Peserta didik melakukan proses analisis memang sangat bermanfaat. Namun ada beberapa pengalaman yang berhubungan dengan nilai, perasaan hanya bisa didapatkan lebih dari jika peserta didik melakukan perenungan, bukan sekedar analisis. Nah, jadi merenungkan. Setelah dia menuliskan pengalaman, kemudian terus dia setelah pengalaman ini direnungkan apa manfaatnya, terus apa bagi dia. Nah, terus di terakhir sekarang apa,
atau know what, itu peserta didik dibantu guru untuk mengidentifikasi proses yang dapat membantu mereka menyelesaikan kekhawatiran dan tantangan yang mereka hadapi, baik dari sisi keterampilan, pengetahuan, sumber belajar, dan pemahaman mereka. Ya, ini ada 3 tahapan ini, tahapan framework Borton ini. Ya, sebelum kita lanjut ke framework Borton, ada pertanyaan ke Gibbs, ada pertanyaan yang ke bagian ini, kakak-kakak sekalian? Cukup? Kalau cukup, nanti kita lanjutkan ke Gibbs, ya. Karena ada 2 kita, Borton dan Gibbs. Nah, saya langsung ke Gibbs. Nah, ini Gibbs. Gibbs ini saya mau kakak-kakak, yang pertama itu tahapan Gibbs ini ada 6 tahapan. Yang pertama deskripsi, ya, ini deskripsi yang paling atas ini. Nah, deskripsi itu apa isinya? Deskripsi itu isinya kejadian yang terjadi, apa yang terjadi. Ya, refleksinya apa yang terjadi. Contohnya pada saat proses pembelajaran materi bola besar, bola voli. Apa yang terjadi di pembelajaran itu? Bapak guru mempraktikkan materi bola besar passing atas dengan model begini, kemudian mencontohkannya begini. Itu yang terjadi, ya, itu yang terjadi pada pembelajaran itu. Kemudian perasaan, yang kedua ini perasaan, ya. Perasaan itu isinya apa sih yang dialami, perasaan yang dialami setelah mengikuti pembelajaran itu. Contohnya saya senang, saya sedih, saya tidak senang karena guru saya bla 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 bla, saya senang karena guru saya melaksanakan pembelajarannya dengan menarik, dengan model permainan, ya. Itu dituliskan nanti perasaannya. Nah, kemudian yang selanjutnya evaluasi. Nah, apa isi dalam tahapan evaluasi? Itu apa yang baik atau apa yang buruk yang terjadi, ya. Yang baik apa, kemudian yang buruknya apa, kemudian kita evaluasi ke depannya. Nah, setelah evaluasi apa ini? Ada yang tahu nggak tanda tanya selanjutnya itu? Kira-kira? Analisis, analisis bukan? Ya, benar, analisis. Analisis. Di analisis apa? Isi di analisis itu tentang apa kira-kira? Analisis. Tentang bagaimana menganalisis pengalaman. Analisis itu isinya makna atau arti apa yang dia dapat dari pengalaman itu. Penyebab situasi, ya kayak. Ya, jadi makna, arti, apa yang dia dapat, apa yang didapat dari pengalaman tersebut. Ya, ini analisis. Ya, isinya itu. Kemudian konklusi. Konklusi ini artinya apalagi yang bisa dilakukan. Setelah itu apa yang bisa dilakukan selain itu. Nah, ini konklusi. Nah, terakhir apa yang terakhir nih? Tanda tanya terakhir kira-kira. Aksi. Apa? Aksi. Oke, aksi atau rencana tidak lanjut. Tidak lanjut. Ini tentang Gibbs. Oke, tuliskan refleksi. Ini ada 3 babak. Bapak, Ibu, kakak-kakak sekalian, ini saya screen. Ya, saya screen 3 babak ini. 3 babak
Mari kita baca kembali tulisan Bapak Ibu pada LMS terkait apa kecenderungan nilai orientasi Ibu Bapak. Kemudian menurut Ibu atau kakak-kakak, seberapa dalam tulisan refleksi saya, betulkah itu sebuah refleksi singkat terkait dengan framework yang sudah kita bahas. Kemudian yang ketiga, mari kita coba memperbaiki tulisan kita dengan kegiatan menulis refleksi 3 babak. Ya. 3 babak ya. Nah, nanti ini saya share link, kakak-kakak cari nama yang sudah tertera di situ, tulis 3 kolom itu, 3 babak itu. Ya. Babak 1 4 menit. Babak 2 4 menit. Babak 3 4 menit. Babak 1 ini isinya Situ aja. 4 menit ini masukkan ke dalam slide yang disedia. Silakan masuk pada slide yang sudah tersedia nama Ibu Bapak. Oke, saya share dulu. Saya share dulu link. Situ aja sama. Ya, situ aja sama ini. Saya share di kolom chat. Coba diklik dulu. Sudah muncul belum? Coba diklik itu di kolom chatnya. Sudah muncul? Ya sudah, Kak. Cari nama masing-masing. Itu sudah ditulis namanya masing-masing itu. Silakan dicari
yang sudah tertera namanya ditulis babak 1, babak 2, babak 3. Ya, babak 1 saya tampilkan tadi. Nih, babak 1 itu pertanyaan penmatinya. Ya. Saya screenshot, saya kirim ke grup. Babak 1. Babak 2. Babak 3. Kak Franky, kalau tampilannya muncul akunnya orang lain, diganti dulu akunnya. Akun belajar kita. Sudah muncul belum, Eka? Ya, oke, silakan. Lihat bapak-bapak itu. Coba kunjungi yang link terbaru yang di kolom komentar. Coba dicek. Yang di kolom komentar yang barusan. Oke, sudah masuk. Sekarang Muhammad Adib Pratama. Silakan cari namanya sesuai namanya. Kak Sevi, coba yang baru, yang terbaru. Bisa nggak? Itu Kak Ade sudah masuk itu. Linknya. Oke, coba saya perbaiki dulu. Yang terbaru lagi, Kak Sevi, coba. Kalau yang belum bisa masuk, coba yang di kolom chat barusan. Setiawan masuk. Eka masuk.
Rahmat Eri Saputra masuk menjawab pertanyaan-pertanyaan pemetik per babak-babak tadi. Izin Kak, apakah ini sudah mengisi atau belum? Karena Langsung diisi. nggak bisa diklik dia. Ini Rahmat Eri Putra sudah. Kakak di kolom berapa? Di kolom 5. Klik warnanya yang kuning dulu, klik kanan, kemudian klik 2 kali, nanti ada tulisan di situ, bisa nulis. Pertama yang kuning. Ini Rahmat Eri Saputra, bisa nulis. Lanjutkan. Tetap nggak bisa Kak. Ade ya. Jadi cari kolomnya sudah ketemu belum deh? Sudah Kak. Nah, kalau sudah ketemu, klik 2 kali. Warna kuning dulu yang paling atas. Ade nomor berapa? Ade, Kak Ade. Ini Kak Mes Ade. Bukan Ade Pranata, tapi namanya Pratama sebenarnya. Ini Pranata. Ini klik Sama. 2 kali nah klik 2 kali keluar dia. Ade Pratama. Nah, sudah keluar. Coba Kak Ade klik di situ. Kak Ade kunjungi link yang terbaru di komentar tadi. Terbaru lagi. Oke. Ya. Coba lagi nih ya. Kak Arif sudah masuk, Kak Arif. Kak Arif Budi Prasetyo. Tetap nggak bisa Kak. Sudah diklik 2 kali, tetap Link, nggak mau. gua buka link yang terakhir, bisa itu Kak? Ya sudah terakhir ini Kak. Oke, bisa. Yang ini sudah bisa. Terakhir.
Panduannya yang saya screenshot di grup ya, untuk menjawabnya pertanyaan tematiknya. Eka belum masuk, Eka. Maaf Kak, izin bertanya lagi Kak. Mas apa Oke. ngeblank tadi tuh disuruh apa yang ini ngisi apa Kak? Kak Sevi Yuliana, kunjungi yang di kolom komentar terakhir, link itu diklik. Sudah klik belum? Sudah masuk Kak. Ini nggak ada yang bagian nama Sepi. Nah itu disuruh apa tadi Kak? Ngeblank tadi. Nah, masuk di kolom ini kan ada 3 babak itu kan? Babak 1, babak 2, babak 3. Benar, tampilannya kayak yang di share screen ini. Nggak benar Kak. Tampilannya udah benar. Nah, ngisi Udah babak. itu babak 1, kakak jawab yang saya share di grup. Nih, ini babak 1. Ya, ini ada pertanyaan pematik. Kemudian babak kedua, ini pertanyaan pematik. Yang ketiga, ini. Oke, paham ya? Kak Sevi ya? Siapa yang sudah mau selesai? Ini Kak Rahmat Eri Putra. Langsung, kalau sudah selesai langsung ke babak 2 nggak apa-apa. Jawan. Sudah masuk belum Kak Sevi? Ini belum ada pengetikan. Andi Setiawan, sudah masuk Andi Setiawan. Lanjut, kalau sudah selesai di babak 1, lanjut ke babak 2. Gimana kliknya Kak? Kak Nova, sudah masuk belum di link yang komentar di Zoom, di Meet? Udah, yang warna kuning ini kan? Kak Nova mana ya? Nomor berapa Kak Nova ya? Semuanya bisa dikatakan. Nah ini Kak Nova. Di nomor 12 Kak Nova. Sudah berkunjung belum ke dalam? Kalau dia berkunjung ada
icon ini nih, nih. Iya. Nih. Pak Putra lagi ngetik nih. Sudah masuk belum Kak Nopal tampilannya? Ini sudah, Kak. Oke. Klik 2 kali di warna kuning. Klik 2 kali. Ya. Nih. Nggak bisa, ini klik 2 kali. Yang kotak warna kuning diklik 2 kali. Nggak bisa, Kak. Diklik 2 kali dianya memperbesar. Besar ya. Ini bisa kok. Linknya yang paling terakhir nggak? Yang di bawah kan? Harusnya bisa itu, yang ini bisa masuk. Coba keluar lagi, masuk lagi, coba Kak. Udah dari tadi, Kak. Kak Nova. Karena kamu belum ada. Masih nggak bisa kan apa? Nggak bisa, Kak. Klik kanan, coba klik kanan. Dan lantas guru lain saya bertanya bahwa guru lain itu dipandang sebagai guru yang dapat dijadikan guru talent. Nah, dan diberikan posisi yang harus disenangi karena guru Apa? Ya, sana sama Mbak ya. Nggak bisa, Kak. Bisa ya. Oke, nanti dulu. Oh, maju dulu. Mbak, yang Mbak jadi. Sana. Kak Sevi bisa masuk nggak? Ini belum ngerjakan Kak Sevi masalahnya. Kak Sevi masih kosong. KMS full. Denny masih kosong. Rahmat Eri Saputra bisa lanjut ke babak 2. Andi Setiawan, Karib, Ade Pratama sudah 13. Kak Franky mana Kak Franky?
Kak. Ya nggak apa-apa Kak Nova. Jangan dikejar Mbak jatuh adiknya Mbak jatuh. Jangan dikejar Tulis di jatuh. kolom chat aja nggak apa-apa Kak Nova. Babak 1 ditulis kolom chat, kemudian babak 2 nggak apa-apa Kak. Nanti tak copy ke sini yang punya Kak Nova. Kak Nova bisa nanti komentar di kolom chat. Nah, nanti biar saya copy ke sana. Saya taruh ke sini nanti ya. Babak pertama tadi apa Kak? Di grup WA itu nih. Kelihatan ya? Ah, ah. Oke, silakan.
Lalu Kak Sepi, Oki Saputra, ada enggak? Setiawan, oke Setiawan. Kak Sepi, sudah bisa masuk nggak Kak Sepi? Ini masih kosong Kak Sepi. Halo Kak Sepi. Ya bisa Kak, lagi ngetik Kak, belum dikirim. Oh iya. Bentar. Kak Eka nih dirapikan lagi Kak Eka. Kak Eka D. Kak Arif. Kak Arif kalau sudah selesai di pertama bisa lanjut kedua. Kemudian Rahmat Eri Saputra, Leni Evi. Tadi Kak Nova dikirim aja di komentar Kak ya, nanti kita bantu kirim ke sini. Oke, Kak Setiawan. Kecenderungan orientasi nilai saya sebagai seorang guru adalah bukan mana Pak Andi Setiawan? Pak Andi Setiawan mana? Lanjutkan Pak Andi. Kemudian Arif, Pak Arif. Silakan lanjut di babak kedua Pak Arif. Dengar Pak Arif?
Mana punya Pak Eka tadi? Hilang Pak Eka? Terlalu panjang Kak jawabannya, jadi nggak muat. Yang simpel-simpel aja. Nah, panjang-panjang. Kak Nova sudah nulis Kak Nova? Kak Rahmat Eri Saputra bisa lanjut ke babak ketiga. Kak Oki bisa masuk Kak Oki? Mana Kak Oki?
Bisa, Pak. Ini Kak Oki, link yang di ini, di komentar paling terakhir, masuk cari nama kakak ini yang sudah tampil, kemudian klik 2 kali di kotak babak 1, babak 2, babak 3, isi pertanyaan sesuai yang pertanyaan tematik yang dikirim ke grup. Iya, Pak. Di pesan, Pak. Apa? Di pesan. Di kolom chat Meet ini ada, coba lihat di kolom chat Meet. Kalau saya kirim ke grup WA juga. Oke, di grup WA juga saya kirim. Sudah bisa masuk ke sini tampilannya, Kak Oki? Belum, Pak. Klik 2 kali. Kak Ade bisa masuk, Kak Ade? Kak Ade Pratama. Halo, Kak Ade. Iya, Kak. Nah, Kak Ade bacakan babak pertama yang sudah Kak Ade tuliskan. Sambil menunggu yang lain juga di babak 2 dan babak 3. Dibacakan aja, Kak. Siap, Kak. Untuk babak yang pertama yaitu mengenai apa kecenderungan nilai orientasi yang saya tuliskan di situ, yaitu nilai kecenderungan yang lebih mengacu terhadap kerjasama tim dan kedisiplinan dalam melaksanakan tugas. Kemudian pertanyaan yang selanjutnya nomor 2, apa yang membuat saya menuliskan nilai orientasi tersebut? Karena nilai yang terkandung di dalam orientasi di atas itu sangatlah luas cakupannya, mulai dari kerjasama tim dan kedisiplinan itu sangat bermanfaat bagi guru PJOK khususnya dalam melaksanakan atau melakukan kegiatan dan tugas. Kemudian, apa bukti pengalaman saya terkait nilai orientasi tersebut? Bukti dan pengalaman yang terkait dalam orientasi tersebut, ya ini contohnya menjadi panitia seleksi O2SN tingkat gugus. Di situ sudah jelas memerlukan kerjasama tim, guru PJOK dari sekolah-sekolah dalam yang tergabung dalam gugus, melaksanakan tugas di lapangan, dan situ juga memerlukan kedisiplinan dalam hal apapun, mulai dari rapat pertemuan, membahas agenda yang akan dilaksanakan, supaya kegiatan tersebut berjalan dengan lancar sampai dengan selesai, dan memiliki tujuan untuk melanjutkan ke tingkat seleksi selanjutnya. Ibu-ibu nih, saya mau dengar ibu-ibu. Kak Sepri sudah selesai belum? Halo, Kak Sepri. Belum, Kak Kak, Sepri. belum. Belum, Kak. Ya. Salah satu babak sudah ada belum yang sudah selesai?
Kak Franky ada, Kak Franky? Andi, Halo, Kak. ya Kak Andi. Kak Franky tolong bacakan di babak kedua ini punya Pak Rahmat Eri Saputra. Babak kedua, Pak Adi Saputra ya. Pertanyaannya dulu dari pertanyaan pematiknya dulu ya. Pertanyaan yang kedua. Pertanyaan pematik ya. Bagaimana emosi, keyakinan, nilai, atau pola pikir yang mempengaruhi terkait kecenderungan nilai orientasi saya? Ya. Sebagai seorang guru yang punya Kak Rahmat ya. Benar Pak Rahmat Eri Saputra. Sebagai seorang guru PJOK, kita mengetahui dengan jelas betapa pentingnya kesehatan dan kebugaran bagi kita dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Maka dari itu, kita sebagai guru PJOK harus menanamkan pada siswa agar mereka bisa memahami dan juga menerapkan pola hidup sehat. Ini dalam keseharian mereka. Dengan kondisi yang bugar, siswa tidak hanya bisa melakukan aktivitas fisik dalam kegiatan olahraga, tetapi juga bisa melakukan aktivitas lainnya. Kira-kira dari yang dituliskan Kak Rahmat Eri Saputra, Kak Franky memahami tidak? Ngerti tidak? Memahami maksud dari Kak Rahmat Eri. Ya. Karena kebugaran itu sangat penting karena kita sehari-hari harus melakukan aktivitas seperti gerak, apalagi dalam olahraga itu membutuhkan aktivitas fisik yang sangat banyak. Masih paham ya yang Ya. diberikan Kak Franky. Oke, Kak Franky silakan lanjut di babak selanjutnya. Kita 5 menit lagi ya. Jadi di Setiawan, Kak Septi yang sudah aja ditaruh di sini dulu Kak, babak 1 juga nggak apa-apa. Kak Rahmat Eri Saputra, Kak Arif bisa lanjut. Oke, 3 menit lagi. Menurut saya gini, 3 menit ini nanti kita sesi yang ini kita selesai, kita lanjut ke slide selanjutnya. Kakak-kakak tetap diselesaikan ini, karena ini nanti akan dikumpul hasilnya ini Kak. Ini akan dikoreksi secara otomatis. Di luar kegiatan Zoom Meet, kakak bisa mengerjakan ini, menyelesaikan ini untuk babak 1, babak 2, dan babak 3. Kak Nova tadi gimana Kak Nova? Halo Kak Nova? Kak Nova ada ini kendala lagi?
Kak Oki tadi mana Kak Oki? Sudah bisa Kak Oki? Kak Oki masih kosong Kak Oki. Sedang dikerjakan, Pak. Sudah bisa masuk ke sini. Yang Bisa, saya Pak. pandu. Ya, Tapi bisa, belum, Pak. Sedang dikerjakan, Pak. belum ada ketikan ini. Iya, Pak. Oke, saya minta Kak Rahmat Eri Saputra di babak terakhir 3. Silakan bacakan Kak. Halo? Halo, Kak Eka Rahmat Eri Saputra, Kak Putra. Tidak ada suaranya? Coba masih tidak ada suaranya. Oh, nggak ada suaranya nih. Minta bantuan sama ini. Kak Sevi, tolong bacakan Kak Sevi yang babak ketiga punya Kak Putra ini, Kak. Ya, gangguan tuh. Kak Sevi, halo, masih di sana? Atau yang bisa membantu saya membacakan punya Kak Rahmat Eri Saputra di bagian babak ketiga. Silakan. Yang bisa. Ya, Kak Andi Setiawan, silakan. Oke, siap Kak. Hasil dari refleksi atas pengalaman kerja dan pemahaman akan pentingnya pendidikan kesehatan dan kebugaran bagi perkembangan siswa dengan orientasi pada nilai kesehatan dan kebugaran. Saya dapat memberikan kontribusi nyata dalam membentuk karakter siswa agar menjadi individu yang sehat dan aktif. Hal ini dapat membantu saya untuk mencapai potensi maksimal melalui pembelajaran PJOK. Oke, terima kasih Kak Andi ya. Setelah Kak Andi membaca babak ketiga punya Kak Rahmat Eri Saputra, kira-kira bisa menarik intisarinya enggak? Maksud enggak dengan tujuannya? Kak Andi Setiawan. Ya, intisarinya hasil dari refleksi atas pengalaman kerja. Jadi dari hasil refleksi yang sudah Eri sampaikan di sini, artinya apa namanya, tujuan dari apa namanya untuk pendidikan, proses pembelajaran yang Eri sampaikan ini adalah untuk perkembangan siswa, kemudian apa namanya untuk tidak hanya itu juga untuk membentuk karakter siswa agar menjadi individu yang sehat dan aktif. Itu Kak Andi. Siap, terima kasih Kak Andi Setiawan. Kakak-kakak sekalian, sesi kita mengisi babak 3 babak ini, refleksi 3 babak ini sudah habis. Nanti kakak-kakak diisi di luar kegiatan Meet. Yang terkendala Kak Nova nggak bisa ngeklik, itu isi aja, kemudian kirim ke WA Group. Nanti biar saya tempelkan ke sini, biar copy ke sini. Kak Sevi juga begitu. Kalau sudah selesai silakan ditempel ke
link ini. Dan teman-teman kakak-kakak yang lainnya bisa diselesaikan nanti di akhir setelah kegiatan Meet ini. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya Kak ya. Ada pertanyaan Kak? Cukup, Oke, Kak. cukup. Nah, sekarang saya lanjut ke slide selanjutnya. Nah, mari berbagi refleksi. Tadi sudah ada rekan-rekan kakak-kakak sekalian yang membacakan punyanya sendiri dan membacakan punya temannya yang di bawahnya. Contohnya tadi punya Kak Rahmat Erisa Putra dibacakan oleh Kak Prengki. Kemudian Kak Prengki bukan sekedar membaca, tapi memahami dan maksud akan tulisan yang ditulis oleh Kak Rahmat Erisa Putra tadi. Kemudian yang kedua itu ada Kak Prengki, setelah Kak Prengki Kak Andi Setiawan. Kemudian Kak Andi Setiawan membaca, kemudian memahami juga maksud apa yang dituliskan Kak Rahmat Erisa Putra. Jadi maksudnya begini Kak, bukan sekedar membaca, tapi sudah memahami intisari atau maksud dan tujuan yang sudah dituliskan oleh teman kakak. Jadi kita bukan hanya pembaca, tapi sudah ngerti maksud dan memahami apa itu yang sudah dituliskan oleh rekan kita. Ya. Kemudian lanjut. Oke, nih di penutup kita kurang 15 menit lagi karena kita harus tepat di 90 menit. Nah, di penutup ini ada 3. Yang pertama, bagaimana perbedaan tulisan refleksi saya di masing-masing babak yang ada. Kemudian yang kedua, apabila refleksi ini tidak dinilai oleh siapapun, maka apa penting saya menulis refleksi? Yang ketiga, apa yang akan saya lakukan selanjutnya terkait penulisan refleksi ini? Nah, setelah mempelajari pembelajaran ini, coba salah satu di antara kakak-kakak merefleksikan dari kegiatan awal. Oke, Kak Ade, nggak apa-apa Kak Ade. Dari kegiatan awal sampai ke penutup ini, kita refleksikan. Satu orang saja, silakan. Kak Rahmat Erisa Putra, nggak ada suaranya. Kak Andi bisa nggak apa-apa merefleksikan dari kegiatan awal kita? Ya Kak, baik. Refleksi untuk kegiatan kita pada malam hari ini. Dari yang pertama itu apa namanya, kita semua diminta untuk dari yang pertama untuk apa namanya tadi Pak, kesepakatan ya? Ya, kesepakatan. Ya untuk kesepakatan kelas tadi sudah disampaikan dari kakak fasilitator Kak Andi Rudianto dan sudah kita sepakati bersama. Kemudian langsung saja untuk masuk ke babak 1, itu adalah berkaitan dengan nilai orientasi guru. Yang harus direfleksikan dari masing-masing kakak-kakak dan dituangkan dalam
sebuah tulisan Ya. dari babak 1, yaitu yang isinya tentang kecenderungan nilai orientasi guru. Kemudian untuk di babak keduanya yaitu tentang perasaan, evaluasi dan analisis. Dan yang terakhir di babak ketiga yaitu apa namanya? Menarik kesimpulan dari dua refleksi yang sudah disampaikan pada babak 1 dan 2. Dan mungkin hanya ini Pak Andi yang dapat kami sampaikan. Oke, sebelum ditutup Kak Andi, terkait pertanyaan kedua ini, apabila refleksi ini tidak dinilai oleh siapapun, apa penting kakak-kakak menuliskan refleksi? Menurut Kak Andi? Menurut saya sangat penting karena ini adalah sebagai tugas satu. Kemudian yang kedua, dinilai ataupun tidaknya refleksi ini adalah sebuah buah pikir yang harus kita sampaikan atas pertanyaan-pertanyaan yang sudah ada. Itu Kak Andi. Oke. Gini, refleksi itu salah satunya tujuannya itu untuk bahan mengevaluasi kegiatan kita yang sudah kita laksanakan. Itu refleksi. Jadi menurut saya kalau refleksi itu tidak dinilai, ya tetap penting bagi saya karena kegiatan kita ini akan menjadi tolak ukur ke depannya kurang apa, kemudian harus bagaimana, kemudian apa yang harus kita lakukan gitu kan, supaya evaluasi kita ini, refleksi yang kita laksanakan ini ke depannya menjadikan kegiatan kita ini lebih baik gitu kan, sama kegiatan kita pada saat pembelajaran gitu kan. Pasti pembelajaran kita ini kan di akhir pembelajaran biasanya refleksi itu tidak harus di akhir, bisa di awal, bisa di tengah. Pada saat proses pembelajaran materi ini selesai kita refleksikan. Refleksi itu kan mengulang kembali, mengulas kembali, kemudian mengingat kembali, itu sama aja dengan merefleksi. Ya, jadi kita sependapat bahwa refleksi itu dinilai ataupun tidak dinilai, menurut saya penting, karena suatu proses pembelajaran itu apabila ada bahan refleksi, ada bahan evaluasi, kedepannya kegiatan pembelajaran itu akan lebih menarik dan kompleks, lebih bagus gitu kan daripada yang kemarin. Oke, ada yang menambahkan tentang refleksi ini selain Kak Andi Setiawan? Kak Eka, silakan Kak Eka. Ini Pak Rudi, mungkin ada beberapa poin spesifik dalam refleksi kita tadi ya Pak ya. Yang pertama itu tentang tantangan yang dihadapi. Jadi ada beberapa tantangan yang kita hadapi tadi, dari kendala sinyal, terus link yang berulang-ulang, sampai ada link ketiga, itu mungkin tantangan yang kita hadapi dari pembelajaran pada malam ini. Terus ada juga poin kedua, ada pembelajaran yang baru. Dari di sini kita dapat pembelajaran yang baru dari hasil pembelajaran kita malam ini. Selain yang bisa aplikasi yang Bapak munculkan yang terbaru tadi, selain itu juga ada beberapa poin-poin pembelajaran baru dari teman-teman sejawat yang dengan pemikiran yang berbeda-beda. Selanjutnya, poin ketiga yang saya refleksikan itu ada beberapa penerapan. Nah, bagaimana penerapan orientasi pada peserta didik yang dan kawan-kawan yang berbeda tadi membuka mata saya bagaimana ada beberapa orientasi yang penting bagi saya atau yang belum terorientasi bagi saya, Pak. Selanjutnya ada juga dampaknya bagi saya tadi
ini dampak dari orientasi tadi atau dampak dari pembelajaran kita malam ini ternyata seperti ini apa dampaknya tuh. Dampak bagi saya tuh penting sekali, Pak. Makanya di situ ada pertanyaan nomor 2 tadi, kalaupun tidak dinilai ataupun dinilai refleksi pada hari ini itu penting bagi saya untuk kita melakukan refleksi kembali. Karena dampaknya pada diri saya itu bisa membuat saya lebih maju ke depannya lagi, Pak. Mungkin itu saja, Kak. Gini, guru olahraga itu identik dengan kegiatan gerak atau pembelajaran gerak. Jadi selama ini kita itu pernah merefleksi itu kan mengulas kembali. Nah, contohnya setelah kita kegiatan inti, kemudian anak didudukkan di sudut, di ruang teduh, kemudian di bawah pohon, kemudian kita bertanya dengan pertanyaan pematik. Nah, apa yang anak-anak dapatkan pada hari ini? Senang, Pak, aku hari ini bisa nendang bola dengan kaki bagian dalam. Itu sebenarnya salah satu bentuk refleksi. Cuman karena kita tidak tahu itu refleksi, ya, itu ya sering kita laksanakan secara tidak langsung, itu sudah kita laksanakan berkali-kali. Cuman kita belum ada pembelajaran apa itu tentang refleksi. Nanti banyak refleksi itu, ada refleksi topi, ada menuliskan topi warna hitam, kemudian topi warna putih, apa itu topi warna biru, pertanyaan pematiknya apa, nah itu banyak nanti. Atau refleksi 4W, refleksi 4F, banyak macam refleksinya. Nah, refleksi itu intinya kalau menurut saya tidak akan pernah dinilai. Refleksi kegiatan pembelajaran sekolah kita tuh tidak ada yang menilai. Cuman itu menjadi bahan evaluasi kita ke depannya. Kepala sekolah tidak akan menilai. Kita kasih raport nilai Pak Andi 80 karena sudah merefleksi, nggak ada. Cuman itu menjadi bahan acuan kita sampai mana sih anak-anak itu menerima pembelajaran yang sudah kita laksanakan. Contohnya materi lompat jauh. Lompat jauh ada awalan, tolakan, kemudian melayang di udara sampai mendarat. Sudah kita pembelajaran, kita praktekkan sama anak-anak, kemudian istirahat, dia minum sebentar, kita dudukkan, kita refleksi kembali. Nah, apa pembelajaran yang hari ini anak-anak peroleh? Apa teknik dasarnya? Dengan secara tidak langsung kita membuat pertanyaan pematik seperti itu, membuat anak menjawab sendiri. Pak, saya hari ini mendapatkan pembelajaran tentang ini, Pak, kalau awalan lompat jauh, kalau enggak berlari, enggak pacak jauh. Nah, itu kan merefleksi apa yang sudah kita pelajari. Ya? Nah, itu yang kedua, masalah apabila refleksi ini tidak dinilai oleh siapapun. Nah, pertanyaan yang ketiga, saya minta tolong Kak Muhammad Ade. Apa yang akan saya lakukan selanjutnya terkait penulisan refleksi ini? Atau apa yang kakak lakukan selanjutnya terkait setelah memperoleh pembelajaran refleksi? Oh, izin menjawab. Mungkin untuk saya pribadi, saya akan mengimplementasikan atau merealisasikan apa yang sudah saya dapatkan dalam pembelajaran refleksi ini untuk kegiatan-kegiatan pembelajaran yang ada di sekolah, dalam pembelajaran yang wajib ataupun non wajib. Saya akan merealisasikan apa sih makna dari refleksi yang sudah saya pelajari. Mungkin itu, Kak. Terima kasih. Ada yang lain mau nambahkan, ibu-ibu? Saya belum mendengar suara ibu-ibu malam ini. Salah satu, Ibu Nova atau Bu Sevi. Halo? Ibu Sevi? Apa yang Bisa merefleksikan kegiatan kita dari awal sampai di akhir ini.
Baik, saya akan merefleksikan kegiatan kita dari awal, yang mana kegiatan dari awal tadi kita sudah mengetahui tentang work grip, yang mana yang pertama tadi apa ya yang teman-teman lupa, tentang perasaan, evaluasi, analisis, konflik dan aksi dalam orientasi kecenderungan tersebut. Dan di sini dari hasil refleksi ini tidak dinilai oleh siapapun, maka pentingnya saya menulis refleksi sangat penting. Gimana apa refleksi itu tadi disampaikan, dinilai atau tidak dinilai, refleksi tersebut refleksi itu sangat penting agar mengetahui kekurangan dalam siklus pembelajaran sehingga dapat menjadi acuan dalam pembelajaran di pertemuan berikutnya. Ini guna tercapainya tujuan pembelajaran dengan mengetahui sejauh mana siswa memahami materi yang diberikan. Kemudian melalui refleksi ini, guru dapat berinovasi dalam proses pembelajaran berikutnya. Oke, terima kasih Kak Sevilla. Ya, itulah refleksi kita dari kakak-kakak kalian. Kemudian ini di modul 1.1 ada di LMS. Kakak-kakak bedah semua yang ada di LMS, klik semua modul itu, semua ada pertanyaan pematik, silahkan kakak-kakak jawab. Ya, karena dengan menjawab pertanyaan pematik, kakak bisa melanjutkan ke tahap selanjutnya. Contohnya teman-teman banyak kawan-kawan yang hari ini bingung, Kak, saya nggak bisa masuk ke link Meet karena aku belum menjawab soal-soalnya. Karena kakak belum menjawab. Kalau kakak sudah menjawab tahapan-tahapannya, nanti akan sampai ke Meet selanjutnya. Nah, nanti ke Meet selanjutnya kalau kakak belum menjawab juga nggak bisa ke Meet ini. Jadi kakak-kakak sering membuka LMS, kemudian klik item-item 1.1, kemudian 1.1 bagian A, 1.1 bagian B. Nah, di situ ada pertanyaan pematik. Silakan jawab. Nah, nanti apabila di situ sudah dikerjakan, contohnya kemarin Kak Sevi, Kak Muhammad Ade, kemudian ada Kak Eka, itu semuanya saya baca komentar-komentar dari pertanyaan-pertanyaan pematik, jawaban-jawaban dari pertanyaan pematik. Ada jawaban saya komentar itu, mantap Kak Eka tentang pemahaman tentang refleksi. Nah, kawan-kawan yang lainnya yang belum mengerjakan itu silakan kunjungi. Nah, kalau ada kendala jangan segan-segan. Ini di grup kita masih malu-malu. Jadi bingung antara sudah mengerti atau belum mengerti, bingung juga sampai aku pribadi WA ke Kak Eka, kawan-kawan belum paham, kemudian yang nggak tahu, di-share aja di grup, karena di grup kita ada admin kita, atau LMS-nya tiba-tiba hilang. Nah, Cak Mano bisa memunculkan LMS lagi. Nah, di situ kan ada admin kita Kak Dian itu yang bisa membantu kita. Nah, kemudian kakak-kakak memang waktu kita sangat terkuras dengan kegiatan PKG ini apabila kakak-kakak ada 2 kegiatan PPG dan PKG. Tidak masalah PKG dan PPG ini sambil jalan dua-duanya. Yang penting bisa membagi waktu karena Zoom Meet ini tidak tiap hari kita laksanakan. Ada yang seminggu sekali, ada seminggu 2 kali, ada yang 1 JP, ada yang 2 JP gitu kan. Nah, PPG yang sekarang juga lebih mudah ketimbang PPG yang tahun-tahun yang lalu. Itu ya, Kak Eka, setelah ini nanti setelah kegiatan ini, kegiatan selesai, record selesai, nanti kita akan membahas tentang tatap muka yang akan kita sepakati bersama, Kak ya. Oke, cukup pada pembelajaran pada malam ini. Terima kasih kakak-kakak hebat semuanya. Sebelum mengakhiri kita foto bersama dulu. Kak Eka untuk ambil fotonya. Semuanya on kamera coba.
Kak Prengki, Kak Oki, kelas 7. Ya. Kak Prengki, Satu. satu. Semuanya yuk, 1, 2, 3. Oke, angkat 7, angkat 7, angkat 7. Ya, 1, 2, 3. Oke. Terima kasih kakak-kakak atas waktunya. Kakak hebat semuanya, kita tetap semangat. Lanjut lagi ke kegiatan PKG ini, jangan sampai menyerah, jangan sampai bosan. Intinya apa sih benefit yang akan kakak dapat dari PKG ini? Satu, yang paling penting mendapatkan ilmu, kemudian mendapatkan silaturahmi keluarga baru, kemudian bisa berbagi pengalaman, kemudian bisa saling berbagi rezeki. Kalau ada contoh nih, Eka cabur street soccer, lagi ada event, bisa minta tolong kita jadi panpel. Kak Andi Tiawan di renang, Andi Sutopo juga tuh. kurang anggota renang bisa di situ. Kak Muhammad Ade di cabur apa? Enggak apa-apa. Kak Nova. Siap. Di luar kegiatan PKG pun ini menjadi satu keluarga, menjadi satu keluarga baru yang menjadikan kita bisa berkolaborasi tidak untuk PKG saja. Ya, nggak apa-apa, kita mau berbicara yang lain nggak masalah. Oke. Cukup sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin off stop ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.